Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke. Pada pembelajaran kali ini, setelah kalian bersama Ibu Ikvina mempelajari mengenai sistem peredaran darah, sekarang kita memasuki materi baru, yakni mengenai sistem pernapasan, khususnya pada sistem pernapasan manusia. Videonya mungkin nanti kalian bisa akses sendiri di YouTube ya. Selanjutnya nih, setelah kan di video itu terdapat seseorang atlet lari yang sedang berlari nih. Kira-kira ketika seseorang berlari ini, gimana sih sistem pernapasan seseorang ketika berlari? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira gimana sih sistem pernapasan seseorang ketika berlari? Biasanya kalau berlari nafas kita akan atau lebih cepat dari biasanya. Oke, benar ya. Ketika manusia melakukan aktivitas fisik, pasti sistem pernapasannya ini akan berubah sesuai dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian untuk selanjutnya ini, jika seseorang melakukan aktivitas fisiknya selama beberapa menit nih, kira-kira apakah pernapasannya ini tetap sama atau akan berubah? Boleh? Itu mungkin memang frekuensinya bakal kayak meningkat gitu kan, terus meskipun intensitasnya rendah tapi itu kan tetap butuh sama pasokan oksigen gitu dibandingkan ketika kita beristirahat. Nah jadi pernafasannya itu jadi lebih cepat gitu dan menyesuaikan kebutuhan energi dalam tubuh juga. Oke, benar ya yang dikatakan dengan Bu Mairo. Jika kita melakukan aktivitas fisik, maka pernapasannya akan berubah tergantung aktivitas fisik yang dilakukan. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu nanti kita bisa mengidentifikasi apa saja sih organ-organ yang terlibat dalam proses pernapasan pada manusia. Kemudian bisa menjelaskan di sederhana proses inspirasi dan ekspirasi dalam sistem pernapasan. Kemudian setelah itu kalian bisa mengukur atau membandingkan frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik ringan, serta menganalisis nih hubungannya antara aktivitas fisik dengan frekuensi pernapasan berdasarkan nanti hasil praktikum yang kalian dapatkan. Oke, sebelum memasuki ke kegiatan inti kita, yakni melakukan praktikum pengaruh aktivitas fisik terhadap frekuensi pernapasan. Kira-kira sebelum kalian melakukan praktikum, gimana sih pengaruh aktivitas fisik ini terhadap frekuensi pernapasan? Ibu, semakin berat aktivitas fisiknya, maka semakin juga frekuensi pernapasannya. Karena ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida oleh otot tubuh. Oke, benar ya. Jadi sebelum kalian melakukan praktikum, jadi kalian udah tahu ya, maksudnya sebelum membuktikan bahwa nanti pengaruh aktivitas fisik ini sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Oke, di sini alat untuk melakukan praktikumnya, kalian menyiapkan stopwatch dan buku catatan untuk menulis hasil pengamatan. Jika tidak ada jam, bisa menggunakan handphone ya. Kemudian langkah kerja praktikum di sini, yang pertama itu kalian nanti bisa menghitung frekuensi nafasnya saat tidak melakukan kegiatan apapun atau saat beristirahat. Kemudian kalian bisa melakukan aktivitas ringan. Di sini mau disepakati aktivitas ringannya mau apa nih kira-kira? Jalan di tempat atau lari di tempat atau gimana? Lari di tempat aja boleh, nanti disamain ya. Oke, setelah kalian melakukan aktivitas fisiknya, kemudian nanti kalian akan menghitung kembali frekuensi nafasnya setelah istirahat selama
5 menit dengan 5 kali pengulangan. Untuk cara menghitung frekuensi napasnya mungkin ada yang tahu gimana? Oke, untuk cara menghitung frekuensi napasnya nanti kalian bisa menghitung berapa kali sih kalian menghirup dan menghembuskan napas gitu. Kemudian nanti setelah kalian melakukan praktikum, nanti kalian bisa menuliskan hasilnya pada tabel pengamatan serta LKPD yang ibu berikan. Setelah itu, kalian nanti bisa membandingkan ya frekuensi napas sebelum dan sesudah melakukan aktivitas serta menjelaskan hubungannya dan fungsi peningkatan frekuensi napas ini saat tubuh ini bekerja lebih keras atau melakukan aktivitas. Oke, boleh dilaksanakan ya praktiknya. Untuk kelompok 1 mungkin nanti kelompoknya yaitu Ara, Fatimah dan Anissa Claudia, dan kelompok 2-nya sisanya ya. Untuk LKPD-nya sudah ibu kirim ya. Iya boleh, kalau udah melakukan aktivitas sebelum melakukan aktivitas fisik boleh kalau
Sudah Ibu. Tidak jadi. Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Oke, setelah kalian melaksanakan praktikum, boleh perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan nih gimana sih hasil praktikum yang telah dilakukan. Kelompok mana dulu yang udah siap? Kelompok satu. Oke, silakan kelompok 1. Baik, izin untuk memaparkan hasil diskusi setelah praktikum tadi dari kelompok 1 itu sebelum aktivitas fisik frekuensinya itu 18 per menit. Setelah aktivitas itu 30, setelah 1 menit setelah aktivitas itu 28, 2 menit setelahnya 25, 3 menit setelahnya itu 22, 4 menit setelahnya 20, dan 5 menit setelahnya itu 18. Untuk pertanyaan pemahamannya, yang pertama, baik, jadi berdasarkan data yang telah kita dapat itu aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan kerja otot sehingga tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk proses metabolisme, yang mana akibatnya sistem pernapasan akan meningkatkan frekuensi napas untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Setelah aktivitas selesai, frekuensi pernapasan itu semakin lama semakin menurun secara bertahap karena kebutuhan oksigen kembali normal. Jadi waktu pemulihan ini menunjukkan bahwa bagaimana efisien tubuh dalam menyesuaikan kondisi setelah beraktivitas. Jadi kesimpulannya itu aktivitas fisik berpengaruh terhadap peningkatan frekuensi pernapasan, di mana semakin berat aktivitas yang dilakukan maka semakin tinggi juga frekuensi napas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Setelah aktivitas terhenti, frekuensi napas secara bertahap kembali normal. Sekian dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya boleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Izin memaparkan hasil pengamatan praktikum kelompok 2 pada pagi hari ini. Ini ada rata-rata aktivitas fisik kami yang kami telah dihitung frekuensinya itu ada sebelum aktivitas fisik, segera setelah aktivitas fisik, dan menit ke-1 sampai ke-5 setelah aktivitas fisik itu berturut-turut frekuensi pernapasannya 17, 32, 29, 26, 23, 20, dan 17. Itu sebelum aktivitas fisik itu 17, lalu berangsur-angsur setelah aktivitas fisik itu meningkat lalu menurun kembali setelah beberapa menit setelah aktivitas fisik. Lalu dari kegiatan yang telah kami lakukan terlihat bahwa frekuensi pernapasan mengalami peningkatan dari setelah aktivitas fisik yaitu 32. Hal ini karena aktivitas fisik membuat otot bekerja lebih keras dan juga memerlukan oksigen dalam jumlah besar. Peningkatan frekuensi nafas adalah respon alami tubuh untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi seiring berjalannya waktu, setelah aktivitas dihentikan, tubuh mulai kembali ke kondisi istirahat dan frekuensi nafas pun berangsur-angsur menurun. Seperti tadi di menit ke-5 kembali normal ke angka 17 frekuensinya. Lalu untuk kesimpulannya itu terdapat hubungan langsung antara aktivitas fisik dan juga frekuensi pernapasan. Aktivitas fisik mengalami frekuensi nafas dan frekuensi tersebut akan kembali normal setelah tubuh beristirahat. Ini menunjukkan bahwa sistem pernapasan berperan penting dalam mendukung aktivitas tubuh dengan menyediakan oksigen yang cukup. Sekian dari kelompok 2, aku akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dong, Oke, baik ya. Setelah kalian melaksanakan praktikum tadi, dapat dibuktikan ya bahwa aktivitas fisik ini dapat menyebabkan peningkatan ataupun penurunan pada frekuensi pernapasan. Di mana saat melakukan aktivitas fisik kalian pasti akan menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida secara bertahap gitu. Jadi aktivitas fisik ini sangat mempengaruhi terhadap frekuensi pernapasan. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi pada sistem
Jadi sistem pernapasan sendiri yakni adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme. Jadi proses ini disebut respirasi. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan energi bagi sel-sel tubuh. Jadi sistem ini bisa melibatkan organ-organ seperti hidung, trakea, paru-paru, dan diafragma yang bekerja sama untuk menjalankan proses inspirasi maupun ekspirasi. Oke, di sistem pernapasan kali ini terdapat dua proses, yakni inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi ini yaitu proses menghirup udara, otot antar tulang rusuk dan diafragma ini berkontraksi sehingga volume dada meningkat dan udara masuk. Sedangkan proses ekspirasi sendiri yaitu saat otot relaksasi dan volume dada menurun sehingga udara itu keluar. Oke, selanjutnya terdapat video mengenai proses pernapasan serta fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Oke, di sini kalian bisa melihat ya gimana sih kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar, di mana kita biasanya menghirup oksigen untuk kebutuhan tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida melalui uap air, yaitu lewat pernapasan. Oke, organ-organ pernapasan di sini yaitu pertama ada hidung, kemudian ada laring yaitu pangkal tenggorokan, kemudian ada trakea, dan nanti masuk ke dalam alveolus yang terakhir. Selaput lendir di sini itu bisa berfungsi untuk mengatur kelembapan udara agar disesuaikan dengan kelembapan tubuh atau kebutuhan tubuh ya. Hidung juga bisa berfungsi sebagai alur masuknya udara ke dalam tubuh. Oke, di sini rambut-rambut halus yang terdapat pada hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk nih, kotoran yang masuk agar tidak ikut masuk ke dalam paru-paru. Oke, di sini terdapat gerak refleks. Gerak refleks di sini yaitu gerak cepat dan otomatis yang bisa menanggapi rangsangan dari luar organ ya. Oke.
paru-paru sendiri itu terdapat dua percabangan, yaitu ada bronkus dan bronchiolus. Setelah melalui proses di bronkus dan bronchiolus, nanti udara terakhir akan masuk ke dalam alveolus, di mana terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernapasan sendiri terdiri dari dua ya. Yang pertama yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa sih bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut? Pernapasan dada terjadi karena tulang rusuk ini digerakkan oleh otot-otot rusuk ya. Jadi pengambilan udara di sini terjadi antar tulang rusuk yang berkontraksi atau mengerucut. Selanjutnya, setelah pernapasan dada juga terdapat pernapasan perut, di mana di pernapasan perut ini terjadi otot diafragmanya ini berkontraksi sehingga posisi diafragmanya ini mendatar untuk pengambilan udara, menyebabkan rongga dadanya ini berelaksasi ya, atau melengkung ke atas saat terjadi pengeluaran udara. Setelah kalian melihat proses pernapasan dan fungsi masing-masing organ pernapasan sendiri yang sudah ditayangkan, kemudian selanjutnya kita memasuki materi mengenai apa sih hubungan aktivitas fisik terhadap pernapasan. Jadi aktivitas fisik ini bisa meningkatkan kebutuhan oksigen, di mana tubuh merespon dengan meningkatkan frekuensi pernapasan dan bisa membantu suplai oksigen ke otot serta pembuangan karbon dioksida dengan lebih cepat. Selanjutnya nih, setelah kita mempelajari mengenai materi sistem pernapasan, terdapat juga nih gangguan pada sistem pernapasannya. Yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui ya, yang pertama itu ada flu. Flu itu di mana gangguan pernapasan ini dipengaruhi oleh virus influenza yang terjadi pada hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Kemudian gejalanya itu bisa berupa sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam ataupun disertai batuk. Yang kedua itu ada tuberkulosis nih, atau biasanya TBC ya. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang ketiga terdapat juga penyakit asma. Jadi penyakit asma ini disebabkan karena masalah pernapasan. Pernapasan ini terjadi saat saluran napas ini menyempit karena meradang atau tersumbat oleh lendir. Kemudian selanjutnya gangguan pernapasan yang lain itu ada pneumonia. Jadi gangguan pernapasan ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia dan Legionella pneumophila, atau dikarenakan infeksi virus rhinovirus ataupun jamur dan virus Cryptococcus species. Kemudian selanjutnya ada kanker paru yang biasa terjadi.
pada orang-orang yang mengalami kerusakan akibat menghirup bahan kimia berbahaya dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu terdapat gangguan pernapasan yaitu emboli paru, yaitu di mana dalam keadaan serius gumpalan darah atau benda lain ini terbawa oleh aliran darah ke paru-paru sehingga dapat menyumbat arteri paru-paru ataupun cabangnya. Oke, teman-teman, setelah kalian tadi praktikum, kira-kira hal apa sih yang kalian pelajari dari praktikum tadi? Boleh. Oke, jadi tadi kita kan sudah melakukan praktikum. Nah, tadi juga dijelaskan beberapa materi terkait sistem pernapasan. Jadi saya di sini belajar bahwa tubuh kita ini memiliki sistem yang teratur gitu. Dan khususnya pada sistem pernapasan di mana tubuh kita ini menyesuaikan pernapasan sesuai dengan kebutuhan aktivitas tubuh tadi gitu. Semakin aktif seseorang maka semakin cepat dia dalam bernapas. Nah, ini fungsinya adalah sebagai metabolisme gitu, agar metabolisme tubuh kita itu tetap optimal. Oke, benar ya yang dijawab oleh teman kita. Jadi semakin kita melakukan aktivitas fisik yang lebih berat, maka akan mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kira-kira kenapa sih kalau kita melakukan aktivitas yang lebih berat ini kita membutuhkan frekuensi napas yang lebih besar juga? Boleh. Karena saat aktivitas berat, otak itu menggunakan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi, dan ini menghasilkan lebih banyak oksigen sebagai gula. Nah, untuk menyeimbangkan ini semua, tubuh itu perlu meningkatkan frekuensi napas agar perputaran gas di paru-paru itu lebih cepat. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Fatimah. Jadi aktivitas fisik ini sangat mempengaruhi terhadap pernapasan kita. Oke, di sini juga terdapat integrasi keislaman yang berkenaan dengan materi ini. Mungkin ada yang mau membaca? Siapa yang mau membaca ayat yang di depan? Boleh, Michael. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengandung sesuatu apapun dan tidak memberi perkara penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Sekarang sudah masuk ayat 7. Oke, terima kasih ya Umairah sudah membacakan. Oke, di sini keterkaitan antara ayat tadi dengan sistem pernapasan. Jadi setelah ayat ini, aktivitas pertama manusia ini kan pasti bernafas ya teman-teman. Karena sistem pernapasan menjadi tanda kehidupan dan salah satu nikmat Allah yang sangat penting. Setelah itu, setelah kita mengetahui integrasi keislaman ini, dalam Islam dapat dimaknai sebagai tanda kebesaran Allah, nikmat kehidupan dan sarana untuk bersyukur, serta bisa memahami juga gimana sih cara kerja organ pernapasan dapat menumbuhkan iman dan rasa takjub kita terhadap ciptaan Allah. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada kali ini, ada post test yang harus kalian kerjakan. Untuk linknya sudah Ibu kirim ya. Waktu untuk pengerjaan post testnya 2 menit, apakah cukup? Cukup. Oke. Baik, silakan kerjakan. Oke, sudah ya.
Oke, baik. Oke. Kira-kira setelah tadi kalian mempraktikumkan mengenai praktikum pengaruh aktivitas fisik terhadap frekuensi pernapasan, kira-kira hal apa sih yang menarik dari kegiatan praktikum ini? Ya, nanti Boleh. buka. Jadi yang menarik itu bagaimana tubuh tadi merespon aktivitas fisik melalui perubahan frekuensi nafas itu menurut saya sangat menarik, terutama saat mengukur nafas sebelum dan sesudah aktivitas. Ternyata ada perubahan yang terjadi ketika sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas, dan juga setelah beberapa menit setelah beraktivitas. Oke, terima kasih Aura. Kemudian setelah ada hal yang menarik nih dari praktikum tadi, ada nggak sih tantangan yang harus kalian hadapi saat praktikum? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Ibu, Boleh. tadi agak kesulitan buat ngitung frekuensinya kayak kurang konsisten gitu. Terus solusinya saya minta bantuan ke saya untuk menghitung itu. Oke, jadi butuh bantuan ya untuk menghitung frekuensi napas kalian sendiri ya. Jadi kalian tidak bisa menghitung frekuensi napas kalian sendiri gitu ya? Iya ibu. Oke. 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 Sekian, mungkin sekian materi praktikum mengenai sistem pernapasan yang dapat dilakukan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.